Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Yoyo Wijaya SPD, mengajar mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Rancah, Kabupaten Ciamis. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Program Studi Pendidikan Sejarah di LPTK Universitas Galuh Ciamis. Dengan nomor peserta 201699598867. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Rancah. Berikut video praktik pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia ya. Baik, untuk kali ini seperti biasa sebelum dimulainya pembelajaran, KM, mana KM? Ya, untuk KM silakan nanti berdoa dulu ya untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di hari ini. Silakan KM untuk dipimpin doa. Ya, alhamdulillah. Untuk hari ini bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Siapa yang tidak hadir? Neni, keterangannya? Sakit. Ya. Selain Neni, siapa lagi? Neni saja ya. Baik ya, kita doakan semoga yang sakit lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak harapkan kalian mengondisikan diri terlebih dahulu, baik itu kerapihannya, ya, dicek atau juga bila mana ada sampah di sekitar kalian harap dipungut, dibuang ke tempat. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Mana dirijennya? Ya, silakan maju ke depan dan yang lainnya diharapkan untuk berdiri ya. Silakan berdiri dulu. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, untuk kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, meredam. Tak gentar, tak gentar, menyerang. Majulah, majulah. Ya, terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Ya, lagu ini merupakan sebuah semangat bagi kalian ya, karena yang akan kita bahas hari ini adalah tentang apa? Kedatangan Jepang ya, bagaimana? Ya, betul ya. Namun sebelum kita membahas, Bapak punya slogan atau bisa disebut ice breaking juga boleh. Nanti kalau misalnya Bapak menyebutkan jas merah, ya, kalian secara bersama-sama menjawab, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bisa ya? Kita tes dulu. Jas merah? Ya,
masih belum terbakar semangatnya ya di jam-jam rawan seperti ini. Harap kompak semua ya, dari depan sampai belakang dilantangkan suaranya sambil melepaskan energi negatif ya yang ada pada kalian. Sekali lagi, jas merah. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya, alhamdulillah sekali lagi pada kegiatan ini kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun tidak dihadiri semua ya, tadi ada yang sakit. Dan sebelumnya materi yang kita bahas ini sangat berkaitan erat dengan materi sebelumnya. Yang mana di materi sebelumnya kalian sudah mempelajari bagaimana Indonesia ini dijajah oleh bangsa-bangsa dari Eropa ya. Kalau Jepang ini dari mana? Asia. Ya, tentu ini adalah perubahan ya, yang tadinya kita dijajah oleh bangsa Eropa, sekarang dijajah oleh bangsa Asia ya. Nah, ini juga Bapak harapkan bahwa materi sebelumnya ini kalian jangan lupakan, tapi diingat kembali karena dalam pembelajaran sejarah itu ada yang disebut kausalitas ya, hukum sebab akibat. Jadi tidak ada peristiwa yang terjadi secara ujug ya. Jadi ada benang merahnya. Ya, tentu ini juga merupakan rangkaian materi sebelumnya dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Dan berikutnya, Bapak harapkan ketika kalian belajar sejarah, kita tidak hanya mempelajari masa lalu, tapi secara tidak langsung kita mempelajari 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ya. Kalau kita melihat, ya hari ini, Jepang ini merupakan negara yang maju ya. Hampir di setiap rumah kalian mungkin ada produk buatan Jepang, termasuk juga kendaraan yang kalian gunakan ke sekolah. Ini kan pabrikan-pabrikan Jepang seperti Honda ya, Yamaha, ada lagi Suzuki ya, Kawasaki gitu kan. Nah, itu menandakan bahwa Jepang ini merupakan negara yang maju, maka dia menyebutnya cahaya Asia ya, yang menerangi Asia. Tidak hanya dari SDM-nya atau dari sumber daya manusianya, ini juga mereka terus melakukan inovasi yang luar biasa, termasuk juga dari segi olahraga, teknologi, ya. Termasuk juga kalau kalian update besok hari Rabu, ya, timnas kita, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang, ya, di lanjutan Piala Asia yang tuan rumahnya di Qatar, ya. Nah, itu kan juga kemajuan dari segi olahraga ya, bagaimana Jepang terus melakukan inovasi. Kita juga sebagai bangsa yang berdaulat ya, NKRI tidak ingin kalah. Terus kita melakukan inovasi terutama peningkatan sumber daya manusianya ya. Nah, untuk selanjutnya untuk kompetensi yang diharapkan kalian capai di mata pelajaran ini, kompetensi dasar ataupun juga kalian mengetahui KKM ya. KKM-nya ada berapa di kelas berapa kelas 11 ini? 73 ya, diharapkan ya dalam penugasan atau juga dalam mengerjakan soal-soal yang nanti kalian jawab minimal di atas KKM ya, syukur-syukur melampaui KKM. Nah, agar kalian bisa memahami apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, Bapak menyediakan media yang sengaja disiapkan untuk kalian ya. Baik itu melalui PowerPoint maupun melalui tayangan YouTube. Ya, sudah dipilihkan materinya yang mudah dicerna sehingga kalian bisa memahami sejauh mana materi ini nanti bisa kalian simak dengan baik sehingga nanti pada akhirnya kalian bisa kembali mempresentasikan pada teman-teman kalian. Baik, untuk tayangan videonya kita akan lihat dulu beberapa menit ya sebelum nanti kalian melanjutkan pada materi selanjutnya. Ini sebagai pemicu atau pemantik bagi kalian ya. Kita lihat dulu video berikut. Nah, ini keterangan tokoh ya. Jadi Sadiman Surjadiprodjo. Ini sedang menjelaskan awal kedatangan Jepang di Indonesia.
Oke, sampai di sini dulu untuk pemantiknya bagi kalian. Nah, Bapak ingin bertanya, tadi dikatakan kedatangan Jepang ini disambut baik oleh rakyat Indonesia. Secara logikanya, orang mau menjajah, tapi disambut dengan baik. Ada yang bisa menjawab tidak? Kira-kira kenapa Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia? Kira-kira kenapa? Ya, silakan. Karena oh, penjajahan Belanda maksudnya ya. Oke, yang lain ada lagi pendapat? Tadi dikatakan teman kalian bahwa Jepang ini akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Tadi kan disebutkan ya ada perjanjian Kalijati yang mana di sana mengakhiri penjajahan Jepang di Indonesia. Ya. Ada lagi sebelum dilanjutkan? Oke, kalau tidak ada lagi nanti kita akan perdalam materi ini ya. Untuk itu kita akan membentuk kelompok dulu ya, supaya kalian lebih terorganisir dan lebih fokus nanti dalam melakukan pembahasan dengan anggota kelompoknya. Sebagaimana kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya di materi sebelumnya, kita gunakan lagi sekarang agar mempermudah kalian dalam membentuk chemistry ya dengan anggota kelompok. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, silakan Bapak berikan waktu untuk bergabung dulu dengan kelompoknya masing-masing. Silakan untuk mengondisikan kelompoknya sebagaimana yang tadi sudah disebutkan ya, nama-nama anggota kelompoknya. Nanti juga Bapak akan memberikan LKPD bagi kalian. Setiap kelompok kita membuat 5 kelompok ya. Masing-masing ada yang 5, ada yang 4 mungkin ya kelompoknya, karena ada yang juga yang tidak hadir tadi. Silakan kalian saling mengisi satu sama lain di kelompoknya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan melakukan pembiasaan baik seperti biasa. Silakan kalian yang sudah memiliki buku paket yang tadi sudah kalian pinjam dari perpustakaan, kita baca dulu buku paket tersebut di bab 5 ya, tentang kedatangan Jepang di Indonesia. Silakan kalian baca dulu untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian atau membiasakan budaya literasi. Atau juga melalui handphone kalian dengan e-book yang sudah disediakan ya. E-book ada ya yang ada di grup kelas, bisa kalian gunakan juga untuk membaca secara digital. Supaya kalian nanti lebih memahami ya dengan materi yang sedang kita bahas. Baik, cukup ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita akan selingi kembali agar kalian tidak jenuh terus-terus membaca. Kita akan selingi kembali ke lanjutan tayangan tadi yang belum selesai seluruhnya. Nah, silakan disimak dulu tayangan dari video berikut. Jadi nanti ada beberapa sektor atau bidang yang akan kita dalami, diantaranya bidang politik, ekonomi, militer, seni budaya, dan pendidikan. Ya. Oke, nah itu sekilas tayangan dari bagaimana Jepang ini memanfaatkan berbagai macam sumber daya. Sumber daya alamnya diambil, sumber daya manusianya diambil atau diperas ya, dipekerjakan. Nah, sehingga pada waktu itu rakyat kita ini banyak sekali yang mengalami kelaparan, bahkan meninggal dunia. Nah, ini selaras dengan yang ada di PowerPoint atau juga di tayangan slide melalui kedatangan atau latar belakang kedatangan Jepang Indonesia yang tadi Bapak sebutkan di awal, yang awalnya disambut baik ya. Jadi kalau dalam peribahasa bahasa Indonesia, tadinya kita dijajah oleh Belanda, sekarang dijajah oleh Jepang, itu kira-kira yang cocok peribahasanya apa? Ya? Iya, bisa ya. Ya, tepuk tangan ya. Ya. Lepas dari mulut buaya, masuk ke mulut
Primo. Ya, sama saja ya. Tadinya kita menderita dijajah oleh Belanda, oleh Jepang juga sama menderita. Karena yang namanya penjajahan itu yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar bahwa penjajahan di atas dunia harus karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu artinya tak ada satupun negara di dunia ini yang menginginkan negaranya dijajah, ya, ingin bebas merdeka, ya. Nah, kita lanjutkan sebelum kalian melakukan diskusi. Nah, ini masa pendudukan Jepang dan akibatnya bagi Indonesia yang akan kita diskusikan, ya. Ini kita akan mencoba membagi ke dalam 5 kelompok yang kalian sekarang sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Yang akan Bapak bagikan pertama adalah tentang bidang pendidikan. Mana kelompok bidang pendidikan? Oke. Ini bidang pendidikan. Lalu bidang ekonomi. Ya, ekonomi. Ini boleh ya, ini digunakan di belakang ini masih kosong, bisa kalian tulis di sana. Oke, silakan kalian bersama anggota kelompoknya untuk mendiskusikan bidang-bidang tersebut yang sudah dibagi ke dalam beberapa kelompok. Jangan lupa diisi identitas kelompoknya. Di sana ada nama, ya, apa namanya, nama anggota kelompoknya ditulis ya di sana. Silakan siapa saja agar nanti mempermudah untuk melakukan penilaian dan juga melakukan presentasi nantinya dengan menyebutkan nama-nama anggotanya. Kira-kira butuh berapa menit untuk menyelesaikan LKPD tersebut? Jangan lama-lama ya. Ya, lebih cepat lebih baik ya. Silakan kalian berdiskusi terlebih dahulu. Bapak akan mengecek ke tiap kelompok ya bagaimana partisipasi kalian di kelompoknya. Jadi sekali lagi kalau yang masih bingung, pada LKPD tersebut ya, sambil berjalan kita akan mencoba dulu untuk mengundi ya, kelompok mana kira-kiranya nih yang akan tampil duluan sambil berjalan ya dari beberapa kelompok ini. Jadi silakan kalian selesaikan dulu LKPD-nya supaya konsentrasinya tidak terbagi. Silakan untuk maju ke depan untuk ketua kelompoknya. Di tangan Bapak sudah ada 5 nomor 1 sampai 5. Silakan kalian ambil dalam hitungan ketiga nanti ya. Oke, tenang dulu, tenang ya, tenang. Oke, siap ya. Ini kita apa namanya? Persiapkan dulu. Kita aduk-aduk dulu ya supaya merata. Oke. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya. Silakan dibuka di kelompoknya masing-masing. Untuk diinformasikan kalian undian keberapa. Siapa yang ke bagian pertama kelompoknya? Berarti bidang pendidikan ya. Pendidikan itu memang nomor 1 ya. Ya, bidang pendidikan tampil pertama. Disusul tampil kedua bidang kelompok mana? Oke, bidang politik ketiga. Sosial budaya ketiga. Keempat, militer keempat. Kelima, ekonomi. Oke ya. Itu sudah dibagi kelompok yang apa namanya? Presentasi ya. Disesuaikan dengan nomor undian tadi yang sudah dibuat. Ya, materinya sudah diuraikan oleh kalian. Saatnya kita melakukan presentasi ya. Diawali dari kelompok pendidikan. Silakan kelompok pendidikan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oleh kelompok 1 bisa langsung tampil. Ya, kita batasi saja ya untuk para penanya minimal 2 pertanyaan supaya tidak terlalu lama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kami mengenai kebijakan di bidang pendidikan masa pemindahan Jepang di Indonesia. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari saya Widya Sani sebagai moderator
Dan di sebelah kiri saya, Suci Novitasari Ganingsi, dan di sebelah Suci ada Dahra Citra Agustin, di sebelah Dahra ada Nagita Destiana, di sebelah Nagita ada Salma, dan yang terakhir ada Anastasia. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Salma. Ya, silakan. Ya, boleh langsung. Inti-intinya saja. Latar belakang yaitu setelah Jepang menduduki Indonesia, pemerintah pendudukan melakukan berbagai persiapan untuk melaksanakan pemerintahan selanjutnya. Adapun upaya Jepang untuk mendapatkan dukungan dari penguasa lokal dengan mengukuhkan status istimewa bagi daerah Yogyakarta, Pakualaman, maupun negara dan Surakarta Koki. Istilah Koki tersebut merupakan hak bagi wilayah tersebut untuk mengadakan pemerintahan sendiri dan mengatur tentang bagian dalam pemerintahan. Oke. Untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Nagita. Dampak positif dari kebijakan di bidang pendidikan pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Yang pertama, menetapkan satu macam jenjang pendidikan dasar selama 6 tahun. Dampak positif kebijakan ini adalah diskriminasi di bidang pendidikan yang terjadi sejak masa kolonial Belanda dihapuskan. Yang kedua, diubahnya beberapa kebijakan yang berlaku seperti bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi, sistem pendidikan diintegrasikan bukan berdasar kelas sosial, pendidikan tingkat dasar hanya ada satu macam. Nah, di mana ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, pengajar bekerja untuk Jepang dan anak-anak membantu memenuhi kebutuhan perang. Yang kedua, pada tahun ajaran 1940 sampai 1941 atau ketika Indonesia masih dijajah Belanda, jumlah sekolah dasar 17.848. Namun di akhir pendudukan Jepang 1944 sampai 1945, jumlah sekolah dasar menjadi 15.069. Yang terakhir, jumlah guru yang tadinya 45.415 juga berkurang menjadi 36.287. Disebabkan karena tidak semua sekolah dibuka, serta adanya pengaturan baru terkait bahasa yang digunakan sehingga guru harus dilatih kembali dengan pelatihan bahasa Jepang. Oleh karena itu, banyak yang putus sekolah dan buta huruf karenanya. Untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Suci. Berikut merupakan beberapa kebijakan yang dilakukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi pengantar pendidikan dan menggantikan bahasa Belanda. Kedua, sistem pendidikan diintegrasikan. Pendidikan berdasarkan kelas sosial yang sebelumnya berlaku di era Hindia Belanda dihapuskan. Yang ketiga, hal pendanaan. Uang sekolah jauh lebih murah dibanding masa kolonial Belanda. Sistem sekolah tunggal dan kesempatan belajar luas. Selain itu, ada akibat dari keputusan pemerintah Jepang tersebut. Keputusan tersebut adalah membuat angka buta huruf menjadi meningkat. Oleh karena itu, pemuda Indonesia mengadakan program pemberantasan buta huruf yang dikeloloi oleh negara. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemunduran. Untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Anastasia. Ya, silakan. Sekolah yang diberikan Jepang pertama ada sekolah dasar selama 6 tahun atau Kokumin Gokoko. Kedua ada sekolah menengah utama 3 tahun atau Soto 7 tahun. Yang terakhir itu ada sekolah menengah tinggi selama 3 tahun atau disebut dengan Montessori tahun. Nah, kala itu Jepang mengajak para pendidikan di Aceh Utara sebagai nasihat di Indonesia. Sebelumnya, ketika menduduki Manchuria dan Cina, Jepang menerapkan kurikulum Jepang agar tidak lagi dicetak di Jepang. Berikut beberapa dokumentasi dari kebijakan di bidang pendidikan pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Jahra. Ya, silakan Jahra. Pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Jepang mengalami perubahan dari Belanda. Namun ada sisi positif dan sisi negatif dari adanya perubahan tersebut, sebagaimana yang sudah dipaparkan. Nah, jadi itu hasil diskusi yang bisa kami paparkan. Untuk lebih jelasnya, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan disebutkan nama dan kelompoknya ya. Saya melakukan dari kelompok A, ingin menanyakan mengenai perbedaan di bidang pendidikan antara pada zaman Belanda dan pada zaman Jepang. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi? Ya, kita batasi 2 penanya saja ya. Tidak ada. Oke, tidak. Silakan boleh langsung dijawab atau mau didiskusikan dulu. Oke, silakan untuk mendiskusikannya dulu mungkin sebelum dijawab ya. Bapak menambahkan sedikit sebelum kelompok ini menjawab. Jadi dalam kehidupan pun kita tidak lepas dari yang namanya dampak positif maupun dampak negatif. Hanya saja mungkin kalian bisa
melihat mana yang lebih banyak, apakah banyak positifnya atau banyak negatifnya. Sehingga dalam kehidupan, tentunya karena kita belajar sejarah, kita akan lebih bijaksana ya. Kalau kiranya lebih banyak negatifnya ya jangan diteruskan ya. Kalau misalnya banyak positifnya, silakan diteruskan. Ya, silakan. Izin dijawab pertanyaan dari kelompok kita. Apa perbedaan mengenai kebijakan di bidang pendidikan antara zaman pemerintahan pada masa pemerintahan membuat ada sistem swasta yang membuat rakyat Indonesia tidak bisa mengikuti jenjang pendidikan, sedangkan pada masa pemerintahan rakyat Indonesia bisa mengikuti jenjang pendidikan. Ya, sudah terjawab. Silakan berikan aplaus ya untuk kelompok yang pertama tampil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Ya, baik, alhamdulillah semua kelompok sudah tampil mempresentasikan masing-masing bidangnya ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, Bapak ingin minta tanggapan dari salah seorang di kelas ini atau perwakilan kelompok untuk menyimpulkan. Ada yang mau menyimpulkan? Atau Dimas? Mau mencoba apa yang kita pelajari hari ini untuk disimpulkan menurut Dimas? Ya, silakan. Ya, di sana saja boleh di tempat duduknya ya. Ya. Negara ini telah terwujud berkat negara Jepang dan kemerdekaan dan mewujudkan gerakan denaturalisasi dan gerakan nasionalis yang sangat kuat. Ya. Ya, aplaus untuk Dimas ya. Jadi tadi disimpulkan secara garis besarnya oleh Dimas dari semua kebijakan atau juga bidang kebijakan Jepang ini menghasilkan dua dampak yang tidak terlepaskan, yaitu dampak positif dan dampak negatif ya. Dan untuk selanjutnya untuk tes akhir, nah Bapak akan memberikan tes akhir yang bisa kalian nanti akses yang secara langsung melalui lembar kerja atau juga ada yang melalui Google Form ya. Tapi ini nanti bisa dibagikan ke tiap kelompoknya ya untuk gambaran. Ya. Ya, itu untuk tes akhir memahami sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Oke. Baik, untuk refleksi ya Bapak ingin mengajukan 3 pertanyaan lagi bagi kalian. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Kedatangan Jepang di Indonesia ya. Oke, termasuk dengan beberapa bidang yang menjadi kebijakan ya ketika Jepang menguasai Indonesia. Yang kedua, apa yang paling kalian sukai dari pelajaran hari ini? Apakah presentasinya atau materinya atau apa kira-kira yang kalian sukai dari materi kedatangan Jepang ini? Oh, presentasinya ya. Oke, terima kasih ya karena disajikan juga dengan beberapa PowerPoint ya yang sudah dibuat, cukup menarik juga. Yang terakhir, apakah ada yang masih belum dipahami dari pembelajaran hari ini? Atau sudah cukup jelas? Oke, sudah cukup jelas ya. Baik, kalau sudah cukup jelas, berarti secara intinya materi kali ini bisa terlaksana atau penyampaian materi pembelajaran di sejarah Indonesia, khususnya tentang kedatangan Jepang, sudah bisa terlaksana dengan baik ya. Dan juga terima kasih Bapak ucapkan kepada setiap kelompok yang telah berupaya, berusaha menampilkan sebaik mungkin hasil yang sudah kalian presentasikan tadi ya. Ataupun juga beberapa penanya atau yang menanggapi, terima kasih atas keaktifannya sehingga presentasi bisa terlihat hidup ya, berjalan atau juga tidak monoton. Untuk yang selanjutnya Bapak sampaikan juga bahwa materi yang akan kalian pelajari selanjutnya ini adalah tentang BPUPKI dan PPKI ya. Yang mana nantinya ini adalah embrio ataupun cikal bakal Indonesia mengambil momen yang dimana nanti terjadinya vacuum of power yang dimanfaatkan oleh para pemuda atau juga golongan tua maupun golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan ya, itu ya. Baik, mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini ya. Bapak sekali lagi menyampaikan terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak dengan baik ya dan menjaga konsentrasinya sampai dengan jam terakhir ini karena biasanya menjelang jam terakhir ini bisa dikatakan jam yang rawan ya. Raganya ada di kelas tapi pemikirannya sudah di rumah mungkin ya. Sudah ingin pulang, apalagi kalau ada teman-temannya di luar yang
sudah pulang ya, otomatis terganggu konsentrasi kalian. Untuk menutup acara ataupun kegiatan pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan doa. Seperti biasa, silakan dipimpin kembali oleh KM ya. Tapi sebelum berdoa, sekalian kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing ya, untuk memposisikan diri. Ya, kalau sudah siap, silakan. Wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.